Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau, yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang 3 cara berpikir untuk menghadapi persoalan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Lebih tepatnya yaitu persoalan-persoalan baru, karena sebagaimana kita ketahui, persoalan-persoalan kita yang ada di dunia ini itu terus bermunculan perkara-perkara yang baru. Akan tetapi teks dari kitab-kitab rujukan fikih itu sendiri ataupun kitab-kitab yang lain memang sangat terbatas. Jadi harus ada beberapa metode yang diambil, harus ada beberapa tindakan yang diambil, dan juga pola ataupun cara berpikir yang diambil. Dan kali ini saya akan menyampaikan 3 cara berpikir yang mana 3 cara berpikir di sini dibuat atau ada untuk menghadapi persoalan baru yang ada di masyarakat. Cara berpikir yang pertama yaitu adalah cara berpikir tekstualis atau sabitiyun. Tidak berubah-ubah, identik. Jadi cara berpikir sabitiyun atau cara berpikir tekstualis di sini identik dengan kata-kata tidak berubah-ubah. Karena tidak berubah-ubah tersebut, cara berpikir seperti ini tentunya tidak berkembang. Dan juga mereka menolak salah satu kaidah yang mana dalam bahasa Arab mengatakan taghayyurul ahkam bitaghayyuril amkinah wal adminah. Berubahnya hukum itu tentunya disebabkan karena berubahnya tempat dan juga berubahnya zaman. Sehingga apa yang ada di dalam kelompok yang memiliki cara berpikir seperti ini, mereka mengatakan man ahdatsa fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang memperbaharui suatu hukum atau berbuat baru dalam suatu perkara, maka dia tertolak. Kelompok yang memiliki cara berpikir tekstualis di sini juga bisa kita sebut sebagai jumud atau kaku. Sebagaimana dalam bahasa Arabnya al-jumudu alal manqulat wal ibarat. Jadi mereka kaku terhadap dalil-dalil yang dinukil maupun ibarat-ibarat yang disampaikan. Selain cara berpikir tekstualis, ada juga cara berpikir liberalis atau mutaghayyirat. Cara berpikir liberalis di sini tentunya memiliki pandangan kapan saja bisa berubah dan apa saja bisa berubah. Mereka memang termasuk cara berpikir yang fleksibel, akan tetapi fleksibilitasnya itu yang terlalu berlebihan. Sebagaimana kita contohkan sebagai adonan, karena mereka juga terkadang disebut kelompok ajin atau yang memiliki pola pemikiran sebagaimana ajin atau adonan, karena dapat berubah-ubah sekehendak orang yang membuat adonan tersebut. Nah, ini juga yang bisa disebut liberalis atau juga bisa disebut sebagai ajin atau adonan. Ada lagi cara berpikir yang ketiga, yaitu adalah pemikiran moderat atau tawassut. Pemikiran moderat atau tawassut di sini tidak tekstualis dan juga tidak liberalis. Lebih tepatnya mungkin tidak terlalu tekstualis dan juga tidak terlalu liberalis. Artinya cara berpikir mereka ini dinamis atau bisa disebut sebagai tatawuriyat. Karena cara berpikir moderat di sini melalui pendekatan i'adatun nazar atau yang bisa disebut sebagai melakukan evaluasi, telaah ulang. Selain melakukan i'adatun nazar, mereka juga melalui pendekatan tahqiqul manat atau melakukan verifikasi. Kemudian pendekatan yang selanjutnya yaitu relevansi, lalu bermanhaj dan menjadikan 4 mazhab sebagai patokan. Salah satu organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia yang sering menggembor-gemborkan bahwa mereka ini adalah kelompok moderat yaitu adalah Nahdlatul Ulama.
NU sendiri dalam menetapkan hukum tidak jarang menggunakan metode fikih manhaji. Yang dimaksud fikih manhaji di sini adalah al-jam'u wat tafriqu bainat ta'arudatain, yaitu mengumpulkan dua pendapat yang kontroversi. Setelah pengumpulan dua pendapat yang kontroversi di sini, tentunya kita harus mengambil salah satu pendapat yang paling rojeh. Karena apabila seseorang menghukumi suatu perkara selain dengan hukum yang rojeh, maka seakan-akan dia menghukumi suatu perkara dengan hukum yang tidak pernah diturunkan oleh Allah. Al-hukmu bi ghairi rajihin minal hukmi bi ghairi ma anzalallah. Selain itu, dalam NU sendiri kata tarjih, yaitu mengambil salah satu dari dua pendapat yang saling kontroversi, kita ambil satu pendapat yang paling rojeh. Kegiatan pengambilan pendapat yang paling rojeh itu disebutnya dengan tarjih. Akan tetapi karena lafaz tarjih di sini terlalu berat, maka oleh NU sendiri itu diganti dengan lafaz takrir. Sebagaimana permasalahan-permasalahan itu sering bermunculan, permasalahan-permasalahan baru sering bermunculan, maka terkadang suatu permasalahan tersebut tidak kita temukan dalilnya dalam kitab-kitab turath. Maka dari itu yang kita lakukan adalah ilhaqul masail binadhairiha atau binadhariha, yaitu menyamakan suatu permasalahan dari sudut pandangnya. Hal ini tentunya berbeda dengan qiyas, karena qiyas itu adalah cabang dari pokok. Maksudnya apa? Mungkin para ahli pakar usul fikih itu lebih paham, akan tetapi dari golongan NU sendiri di sini memiliki pendapat bahwasanya ilhaq itu lebih mudah dilakukan daripada qiyas, karena qiyas itu termasuk membuat hukum yang baru. Kalau memang suatu permasalahan itu tidak dapat diilhaqkan, maka yang dilakukan adalah ijtihad jama'i. Ijtihad jama'i di sini kemudian oleh ormas NU atau para petinggi-petinggi NU atau orang yang memiliki pemahaman dalam kacamata NU di sini, lafaz ijtihad kemudian diganti dengan istinbat jama'i. Karena kembali lagi bahwasanya lafaz ijtihad di sini itu agaknya terlalu besar, konotasinya itu terlalu berat. Jadi lafaz ijtihad diganti dengan istinbat jama'i. Istinbat jama'i di sini yaitu memakai manhaj para imam untuk menyelesaikan persoalan. Lalu kemudian masalah fikih yang ada yang sudah diijtihadi, ada permasalahan fikih yang sudah diijtihadi, ada juga yang belum. Seperti permasalahan-permasalahan kontemporer yang membahas tentang politik, sosial, geografi, dan lain sebagainya. Nah, permasalahan-permasalahan yang baru di sini belum tentu sudah diijtihadi. Maka dari itu, kalaupun belum diijtihadi, bisa jadi dikarenakan adanya suatu persoalan, yakni di dalam teks Al-Quran, hadis maupun kitab belum ada jawaban permasalahan. Akan tetapi bisa juga kita lihat bahwasanya suatu permasalahan itu pasti memiliki sudut pandang yang sama dengan permasalahan-permasalahan yang lalu yang pernah dibahas oleh para ulama, bahkan pernah dibahas oleh Al-Quran dan hadis itu sendiri. Maka permasalahan tersebut disebutnya masailul mustajadah, yaitu suatu permasalahan yang baru, akan tetapi konsepnya, polanya, konteksnya
konteksnya itu sama dengan permasalahan-permasalahan yang sudah pernah dibahas oleh para ulama di masa yang lampau. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Dan begitulah 3 cara berpikir dalam menghadapi suatu persoalan baru di tengah masyarakat yang saya baca dari bukunya yang membahas tentang Kiai Sahal Mahfuz, yaitu Ijtihad Tatbiki, seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.